Halo teman-teman, kita bertemu kembali. Salam sehat. Anda harus tetap semangat. Kali ini saya akan coba berbicara membahas tentang satu sosok pemain yang menurut saya rasa ini the rising star, pemain yang sangat berbakat ya, yang tampil luar biasa di babak terakhir fase grup B saat kita memukul Malaysia 4-1. Siapa dia? Namanya adalah Pratama Arhan, bek asal klub PSIS Semarang, pemuda asal Blora, yang tampil luar biasa. Kenapa saya harus mengangkat Pratama Arhan? Karena bertepatan pada hari ini, Pratama genap berusia 20 tahun, meninggalkan 19 tahun, masuk di 21 Desember 2021, dia berulang tahun. Pratama lahir pada 21 Desember 2001. Jadi ini di Piala AFF ini adalah kenangan manis buat dia. Dia menyumbangkan satu gol pada hari Minggu yang lalu. Ini gol yang boleh saya katakan menyambut ketika dia akan menikmati usia 20. Jadi bagi Anda semua penggemar timnas Garuda dan juga pengagum Pratama Arhan, bek kiri yang tampil mengesankan ini, bisa mengucapkan selamat ulang tahun terhadap Pratama. Semoga dia makin sukses ke depan, bermain sebagai bek kiri yang selalu atau full back yang selalu rajin untuk bisa membantu serangan ketika dalam posisi mengendalikan permainan atau memegang bola bersama dengan timnas Garuda. Saya menjuluki dia adalah seorang Joao Cancelo Indonesia. Cancelo kita tahu bersama adalah pemain Portugal yang saat ini berada di Manchester City. Pemain fullback, bisa bermain di kanan, bisa bermain di kiri. Dan kita tahu bersama bagaimana Cancelo ini sedang naik daun, sedang bagus-bagusnya bersama dengan City, memimpin klasemen di Liga Premier Inggris. Kemarin juga pada hari Minggu bertepatan dengan Pratama Arhan membuat gol ke gawang Malaysia, gol ketiga Indonesia dengan sangat fantastis, spektakuler, tembakan kaki kiri dari luar kotak penalti. Gol pertama Pratama Arhan bersama dengan timnas, debut dia dengan timnas senior. Ada 2 assist yang dia sudah lakukan selama ini di Piala AFF dalam 3 pertandingannya. Dan Cancelo melakukan itu juga pada hari yang sama, pada hari Minggu ketika City melawat ke James Park, markasnya Newcastle United. Mereka menang dengan 4 gol. Dan hampir sama, seperti mirip-mirip cara-cara gol yang dibuat oleh Cancelo dan Pratama Arhan. Dengan kaki kiri yang keras, bergerak di luar kotak penalti, menjadi ciri khas dari fullback City, dan juga Arhan melakukan itu. Satu assist yang diberikan sebelumnya ketika melawan Kamboja. Ketika dari sebuah set piece mengangkat bola dan diselesaikan oleh Rahmat Irianto. Sebelum dia memberikan satu assist kepada Irfan Jaya untuk membuat gol kedua saat membalikan keadaan ketika kita ketinggalan dengan 1-0, 1-1, dan dia masuk dengan sangat percaya diri. Dia bisa melewati 2-3 pemain Malaysia. Kemudian sebelum bisa melihat di mana arah dari seorang Irfan Jaya yang berdiri bebas untuk bisa menggetarkan gawang Malaysia. 2 assist. Menurut saya sebenarnya ada 3 assist sih. Cuma yang tercatat 2 untuk Pratama ini. Itu gol kedua Indonesia saat menghadapi Kamboja yang dibuat oleh Evan Dimas. Itu umpan panjang yang dilakukan oleh seorang Pratama Arhan. Sangat jauh dia melihat bagaimana posisi dari Evan Dimas ini lolos, namun mungkin saja tidak dicatat, tidak diakui ini karena ada sentuhan sedikit dengan pemain belakang Kamboja. Tetapi sebenarnya ini umpan murni umpan murni yang dilakukan, yang diselesaikan dengan baik oleh Evan Dimas. 3 assist tapi hanya dihitung 2 assist. Pemain ini mengawali debut dia bersama dengan timnas senior itu saat pada bulan Mei yang lalu, ketika Indonesia melakukan TC ke Turki dan bermain bersama dengan Afghanistan. Pada saat itu dia berusia 19 tahun 5 bulan. Pratama. Sebelum dia pada hari ini berulang tahun.
genap pada usia yang ke-20. Pemain yang saya pikir di mata Sintayong ini pemain yang bisa menjadi bintang besar. Ini salah satu pemain kesayangan dari STY. Kenapa saya katakan demikian? Karena konon ada isu, ini hanya rumors, bahwa Pratama Arhan ini sedang diincar, sedang dilirik, dilihat oleh salah satu klub di Liga 1 Korea, Seongnam FC. Dan Seongnam ini adalah mantan klub dari Sintayong. Sintayong bermain selama 12 musim bersama dengan Seongnam ini. Sejak 94 sampai 2002. Dia pernah melatih juga Seongnam FC ini pada 2008 sampai 2012, Sintayong. Jadi saya pikir wajar kalau Sintayong juga merekomendasi nama Pratama Arhan ini untuk berada di Seongnam. Dan mungkin dia punya hubungan yang bagus dengan pelatih Seongnam saat ini, Kim Nam-il. Ya, pasti mereka saling mengenal. Ya. Dan Sintayong ini adalah salah satu legenda tentunya di Seongnam. Kenapa Seongnam mungkin bisa mengambil kalau ya, seandainya di 2-3 tahun lagi dia selesai dengan PSIS, karena kan masih panjang. Durasi Pratama ini dengan PSIS Semarang itu masih sampai 2023. Bisa aja dia tahun depan, 2 tahun depan setelah kontrak, namun dia sudah menjadi incaran. Kalau ini memang benar, ini bagus buat karir dia. Artinya dia bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh kapten juga tim nasional Indonesia yang berlaga di AFF, bek kanan, Asnawi Mangku Alam. Asnawi ini kan bermain di Ansan Greeners, klub yang berada di Liga 2 Korea Selatan. Kalau Seongnam ini kan di Liga 1 Korea Selatan. Jika Pratama berada di posisi bek kiri di Seongnam, mungkin karena salah satu pemain tim nasional Seongnam ini yang tadinya bermain di bek kiri itu ditarik bermain di center back, di bek tengah. Kwon Kyung Won namanya. Satu-satunya pemain Seongnam yang sekarang saat ini berada di tim nasional Korea. Ya, yang mungkin dipersiapkan juga berangkat ke Qatar untuk Piala Dunia 2022. Ketika Won ini ditarik ke tengah, dia aslinya bek kiri. Tentunya masalah di bek kiri ini yang harus dipecahkan. Ketika Pratama bermain bagus di AFF, pasti media-media Korea juga melihat ini karena kan pelatihnya Sintayong. Dan ketika mengontak, karena Sintayong pernah ya, besar, lama menjadi legend di Seongnam, mungkin bisa aja bahwa itu terjadi pembicaraan dan wajar kalau bek kiri itu diisi oleh seorang anak muda kita. Ya, saya katakan sudah dari awal, the rising star kita, Pratama Arhan. Dan dia cocok untuk bisa bermain keluar mengikuti rekan-rekannya, Asnawi yang ada di sana, kemudian Egy yang ada di Eropa bermain, ya, Witan Sulaiman juga yang juga bermain di Eropa. Jadi semakin banyak pemain kita bermain di luar, tentunya ini semakin menguntungkan bagi pelatih timnas untuk bisa memanggil mereka kembali di saat akan bertanding di turnamen-turnamen yang dituju, seperti di Piala AFF atau di SEA Games nantinya, ya, di PPD untuk masa depan. Namun ini suatu kabar gembira bagi Pratama Arhan kalau dia bisa dilirik ya, oleh salah satu klub terbaik yang ada di Liga 1, Seongnam FC. Nah, pemain ini punya kekuatan, kecepatan dia di dalam mendukung serangan, saya sudah katakan, bagus. Visinya oke untuk bisa bermain ya. Reading di gamenya bagus sebagai seorang bek kiri. Ini yang dibutuhkan sekali, bahwa setiap kali Indonesia menyerang dan bola berada di kaki Pratama itu sulit untuk direbut lawan. Dia bermain dengan sangat tenang. Itu saya katakan, visinya bagus, skill oke, teknik bermain oke. Ketika sebelum dia memberikan umpan kepada Irfan Jaya dengan gol kedua, dia masuk dari sisi kiri atau pertahanan sebelah kanan Malaysia. Ada 2-3 pemain Malaysia yang coba untuk bisa menghadang dia. Tetap dengan percaya diri, keberanian dia untuk masuk, penetrasi ke dalam kotak penalti. Dan akhirnya dia bisa memberikan umpan kepada Irfan dan menghasilkan gol. Sebelum Irfan sendiri bisa membalas apa yang diberikan oleh Pratama ini dengan gol ketiga Indonesia di menit ke-50. Ketika Irfan bisa memberikan umpan dan dia melepaskan tembakan yang spektakuler untuk menggentarkan gawang Fahmi, ya, penjaga gawang senior, penjaga gawang berpengalaman dari Malaysia. Jadi beruntung kita punya seorang Pratama Arhan yang masih sangat muda, tetapi punya prospek yang luar biasa. Itu saya katakan, dia mirip-mirip cara bermain dia, memang tidak langsung bisa disamakan dengan seorang Cancelo. Cancelo ini kan pemain yang luar biasa.
namun saya bisa menjuluki dia sebagai seorang Cancelonya di Indonesia saat ini. Karena baik sekali. Mudah-mudahan dia bisa bermain juga seperti Cancelo ya. Bisa ditempatkan di posisi bek kanan ketika Asnawi tidak ada di sana ya. Dia bisa bermain di kiri di beberapa tempat. Untuk sementara dia masih bisa bermain di posisi bek kiri. Tetapi kalau saya lihat bahwa Pratama Arhan ini juga bisa dimainkan dan posisi sebagai gelandang sayap ya. Kalau bermain dengan 3-5-2 misalnya, katakan ini, dia bisa bermain dari posisi sayap kiri. Dan ini menguntungkan buat kita. Karena ini anak ini kan punya, saya katakan, visi bermain yang sangat baik. Cepat, akurasi tembakan sangat bagus, kaki kirinya bagus. Apalagi dalam lemparan bola ke dalam. Ini spesialis dari seorang Arhan. Ya. Ketika terjadi lemparan bola, selalu dia akan mengambil. Dan lemparannya sangat jauh. Dan ini juga bagus ya bagi tim kita kalau punya pemain seperti dia yang bisa melakukan lemparan-lemparan yang sangat baik. Ada satu percobaan menembak yang dilakukan ke Malaysia di babak pertama, itu dengan kaki kiri dari luar kotak penalti. On target, ya sebelum ada gol dari dia di menit 50. Jadi memang ini harus betul-betul dijaga dengan benar. Seorang Pratama Arhan ini. Dan pasti PSIS Semarang itu bangga. Ya. Keluarganya juga di Semarang bangga bahwa Pratama Arhan ini naik namanya dan bermain sangat bagus, fokus, disiplin, menjalankan tugas yang diberikan oleh pelatih. Mungkin saja ketika mendengar isu bahwa banyak klub yang mengincar dia, termasuk yang saya katakan tadi, Seongnam, dia akan dipagari pasti. Akan dipagari oleh PSIS Semarang. Karena ini aset penting. Aset penting luar. Dia tampil luar biasa di Piala Menpora bulan Maret yang lalu. Ya, ada 2 gol yang dia buat, pemain ini. Jadi dia bersinar. Dia disebut sebagai pemain terbaik saat itu untuk usia muda dia. Baik sekali. Untuk seorang Pratama Arhan sebelum dilirik oleh STY bermain di tim junior U19 dan sekarang dia berada di tim nasional senior. Dan saya yakin kalau terus dia bisa mendapatkan jam bermain yang banyak, dia akan menjadi bek terbaik, bek kiri terbaik di Indonesia. Kita punya 2 bek yang bagus, Pratama di kiri dan Asnawi di kanan. Semoga banyak pemain-pemain lain juga yang akan muncul yang bisa bermain seperti Pratama Arhan ini. Enak cara lihat bermain, tenang, ya, fokus bermain, percaya diri, mental dia oke. Jadi ini pemain-pemain yang seperti ini yang saya pikir punya cikal bakal sebagai rising star yang menguntungkan bagi kita. Jadi sekali lagi selamat ulang tahun. Ya, saya membuat konten ini hanya untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun terhadap seorang Pratama Arhan. Sampai di sini pembicaraan kita. Ciao.